Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Bapak-bapak motoran. Akhirnya setelah cukup lama ya jedanya setelah bikin video mudik, ini baru sempat bikin video lagi. Jadi ceritanya nih kali ini nih teman-teman, gue ada rencana buat upgrade sesuatu di motor gua, di Honda Specie gua ini. Jadi gua ini kebetulan mau upgrade jok ya teman-teman, jok motor. Tuh gua mau pakai jok latex karena istri ternyata ngeluh untuk di bagian boncengers ini kok rasanya keras gitu. Karena memang ini jujur aja teman-teman ya, dari mulai motor ini turun dealer sampai sekarang ini busanya nggak pernah diapa-apain sih, cuma diganti kulit-kulitnya aja selama ini kalau rembes. Jadi kayaknya sih sepertinya busanya juga udah mulai keras karena faktor usia ya. Jadi kayaknya ya udah deh, coba kita ganti latex. Siapa tahu memang lebih empuk, dan jadinya kalau buat gue bawa touring juga jadi agak lebih enakan sih. Karena kalau lebih empuk itu kayaknya nggak terlalu nyiksa kayak sekarang. Sebenarnya nggak nyiksa sih, cuman memang ya nanti lah gue kasih lihat video before afternya ya teman-teman. Ini kita jalan di jam berapa ya, setengah 7 pagi ini, karena memang kalau teman-teman punya akun TikTok pasti teman-teman tahu deh tempat yang bakal gue datengin ini ramai banget. Bahkan kalau lihat di Instagramnya aja jam 8 aja udah antreannya udah full book, dia udah nggak bisa terima lagi di hari itu gitu. Jadi memang sepertinya lagi trending di sosmed gitu ya, seperti TikTok atau Instagram. Jadi ini kita lewat jalan raya Kalimalang ya teman-teman, lewat jalan raya Kalimalang ya. Beginilah kondisi Kalimalang kalau di pagi hari teman-teman. Kalimalang arah Jakarta ya. Sini tuh lagi banyak banget galian teman-teman, bahkan galiannya nggak selesai-selesai, gila sih. Ini kalau hari kerja lumayan sih bikin tersendat. Di depan sini nih apalagi nih, di kolong sini itu biasanya macetnya lumayan sih. Oh ya, ini gue berangkat di hari Sabtu ya guys, nunggu libur kerja. Oke, kita minta syarat dulu, mau minta jalan. Nah kan, bener kan? Ngawur amat bang. Nah ini kayak gini teman-teman nih, galian everywhere. Jadi ini lokasinya itu ada di sekitaran Jakarta Timur ya teman-teman. Jadi kita lewat sini aja deh, yang deket dari lokasinya, kita lewat jalan raya Caman. Nah ini ternyata kalau berangkat pagi itu sepi ya. Soalnya gue kalau berangkat kerja lewat sini tuh siang sih, agak siang lah, lebih siang dibanding sekarang. Itu gue berangkat biasanya setengah 8 sih ya, mungkin nyampe sini jam 8 kurang. Nah ini di sini ada ini ya teman-teman ya, stasiun LRT Cikunir 1 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau naik LRT yang di sekitaran Jati Bening dan sekitarnya itu biasanya naik ke di situ. Nah ini kalau kita nyarinya di Maps, semalam itu gue nyarinya itu disuruh lewat kiri sana, lewat jalan Dr. Ratna.
Tapi setelah gua tinjau-tinjau ulang, sepertinya lebih dekat lewat sini sih. Jadi gua memutuskan untuk lewat sini aja ya, karena yang gue tahu nanti kalau lewat rute yang tadi disarankan Google Maps itu kita lihat beberapa tempat yang menurut gue itu rawan macet lah ya kalau pagi-pagi, atau ya pokoknya jalannya, karena jalannya menurut gue tuh sempit, jadi kayak kurang leluasa buat ngejar waktu gitu. Karena ini kan kita mau ngejar antrian ya, siapa tahu kita masih dapat antriannya, karena ini di hari Sabtu gitu, jadi takutnya udah nggak kebagian sih. Makanya gue pilih lewat jalur sini aja yang secara jalannya lebih lebar aja sih. Wah, ini jalanan kalau Sabtu ternyata sepi ya jam segini ya. Si enak gitu, buat agak kenceng dikit. Tapi ini kalau udah agak siangan lagi lumayan padat sih trafficnya di sini. Nah ini kita belok kiri ya teman-teman ya. Ini kalau lurus ke sana tuh teman-teman, aku pernah nyoba, itu bisa tembus ke arah, nanti itu bisa ke arah apa ya, Jatiwaringin. Tuh kalau lewat situ teman-teman. Nah ini lagi nih teman-teman, di sebelah kiri kita nih, lihat lagi dan lagi galian terus di mana-mana teman-teman. Nah ini udah mulai rame. Mataharinya juga sudah mulai keluar ya teman-teman. Nah ini macet apa nih? Pasti gara-gara galian. Tuh lihat ya, di sebelah kiri kita teman-teman, galian full. Ini tuh gua nggak ngerti deh sistemnya tuh, galian-galian gini tuh gimana, itu tiap tahun ada aja gitu. Udah dibongkar sama yang ini proyeknya, nanti dibongkar lagi sama lain gitu. Gua nggak ngerti deh gimana konsepnya, tapi ya sebagai pengguna jalan gua merasakan keresahannya, yaitu adalah jalannya tuh jadi macet ya teman-teman kalau lagi ada galian gini. Maksud gua, kenapa sih nggak bisa dibikin sekalian aja gitu proyeknya? Misalkan emang lo lagi mau apa ini, perbaikin optik lah, kabel optik ya, ya sudah, nanti buat yang ini koordinasi kayak atau gimana kayak gitu loh, untuk misalkan proyek apa lagi gitu. Tapi ya nggak tahu lah teman-teman. Vespa bagus juga tadi tuh. Nah ini kita ke kanan teman-teman, kalau ke kiri itu ke arah Jati Asih bisa, ke mana lagi ya situ ya, Jalan Raya Kodau juga ada. Ini kita udah di Jalan Raya Jatimakmur ya teman-teman ya, Jalan Raya Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Di sebelah kanan nih, depan nih yang oranye nih teman-teman. Ini kalau teman-teman mungkin pernah belanja ban di online shop, nah ini ada toko yang cukup terkenal di online shop, di marketplace gitu ya. Itu tokonya adalah Gudang Ban. Nah itu teman-teman kalau mau ganti ban
bisa tuh ke situ tuh, yang sekitaran daerah Pondok Gede dan sekitarnya. Nah ini kita ada sampai di pasar Pondok Gede teman-teman. Di depan nanti kita akan belok ke kiri, kita lewat Jalan Raya Ujung Aspal kalau gua nggak salah namanya. Kita akan lewat jalan ujung aspal. Ini begini situasinya kalau pagi ya teman-teman. Mereka baru pada selesai bubaran nih yang dagang di pasar. Karena ini kalau malam tuh jalannya di sini banyak apa namanya, pedagang gitu. Nah ini kita lewat sini ya teman-teman. Ini kita masih lurus terus ya teman-teman. Nanti ada, kalau gua nggak salah sih nanti lewat namanya daerah Sumir. Nanti dari Sumir itu kita belok ke kanan kalau gua nggak salah. Tapi nanti gua akan make sure lagi buat lihat di maps apakah nanti setelah belok itu ada jalan-jalan yang harus belok kemana lagi enggak, atau memang dia ngikutin jalur utama aja gitu teman-teman. Wow, kaget banget, jalanan tadinya nggak ada polisi tidur, tiba-tiba ada polisi tidur guys. Tunggu masih sempet ngerem, aduh jalannya belah-belah gitu. Nah itu tuh bener tuh, gue inget tuh ada pembatas jalan gitu tuh di tengahnya. Nah ini kita belok kanan, cuma gimana caranya belok kanan ya? Saya inget gue tuh belok kanan. Oh bisa. Soalnya ini kalau sore atau jam berangkat kerja ini macet banget teman-teman. Kalau kita putar balik di depan aja ya, terbalik aja dulu dah di depan. Oh, iya bener, terbalik aja di sini teman-teman. Nah kita lewat sini. Oke sebentar, kita nanti melipir dulu nih sebentar. Kita cek dulu di Google Maps. Dia nih posisinya ada di sebelah mana. Nanti handphonenya kita taruh di holder aja. Sebentar, kita minggir dulu. Kok jalan kaki. Oke, nggak lurus doang sih. Yuk. Udah 7:30 ya. Kemudian kita masuk ke bagian slot deh, karena dia bukanya jam 8 teman-teman. Tahu-tahu udah jauh-jauh malah nggak dapet slot lagi. Udah jalan Pagelarang. Di depan kita disuruh belok kanan. Dekat ya udah ya.
Nah ini udah deket teman-teman. Oh itu dia. Wah antriannya bang, kayaknya nggak dapet sini. Wah gokil, gila kali. Gue mesti datang jam berapa men? Bisa nggak ya? Coba dulu dong. Oke teman-teman, ini gue udah sampai di workshopnya PM Auto. Nih seperti ini nih tampilan workshopnya. Di atas ada rooftop buat kita nunggu. Dan ini nih motor-motor yang ngantri untuk digarap joknya. Nih motor gue ada di sebelah sini dan gue dapet antrian nomor 8 teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai kepasang jok gua lagi. Ini gua udah di Kalimalang sih, udah mau deket rumah. Karena tadi hujan deras banget ya teman-teman, jadinya gua nggak bisa nge-record video. Wah di depan juga hujan deras ternyata. Wow, oke kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu deh di sini nih. Kita nge-record sebentar aja. Oke jadi sebentar. Wah gila sih, baru dipasang. Oke kayaknya nanti dilanjut di rumah aja deh teman-teman untuk reviewnya ya, karena ini hujan deras banget. Nah oke teman-teman, karena tadi kendala hujan ya teman-teman ya, balik dari sana juga udah deres hujannya. Akhirnya gue putusin buat bikin review first impression gue dari jok baru gue ini yang bikinan PM Auto. Ini sambil gue motoran nyari bensin lah ya, isi bensin tuh karena udah di ujung. Kayaknya kita bakal ngisi bensin di depan aja tuh, di Pertamina aja. Oke jadi first impression gue teman-teman ya, untuk posisi pengendara jujur ini lebih pendek, jadi lebih enak buat gua. Yang notabene memang tadi gua nge-request untuk sedikit dipendekin joknya, karena memang aslinya space itu kan apa namanya lumayan tinggi ya, jadinya gua minta sedikit dipendekin dan ini lumayan sedikit pendek. Dan untuk feelingnya jujur ini empuk banget teman-teman ya. Kalau mungkin dibandingkan sama busa yang sebelumnya sangat jauh sih perbedaannya ya teman-teman ya, karena yang sekarang kan udah pakai busa latex 2,5 cm, terus di atasnya ditiban pakai busa ore lagi. Jadinya so far feeling gue di bagian pengendara ini enak sih teman-teman, lebih
ya pokoknya nggak menyiksa bokong lah ya. Untuk bagian boncengers tadi juga udah gua ajak istri untuk kita nge-review jok ini, dan menurut istri gua di bagian boncengersnya juga lebih nyaman ya teman-teman, karena nanti deh gue tunjukin, karena memang lebih empuk banget teman-teman. Ini kita ngisi dulu deh di sini ya, nanti akan gue tunjukin teman-teman. Kita ngisi dulu sambil kita nyari tempat yang enak buat nge-shoot si jok ini. Oke, bentar kita ngisi dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kayak gini nih tampilannya yang terbaru. Ini depannya pakai motif karbon kotak-kotak, kulit gua pakai Ambitech dengan jahitannya silver. Di belakang ada listnya karbon juga. Bentuk jadi kayak gini. Nah, ini empuknya kayak gini teman-teman. Nah, kayak kelingking aja deh. Nah juga ini asik sih tuh. Mana nih menurut teman-teman, ada yang kurang? Coba tolong ditulis di kolom komen. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya hasil karya dari PM Auto untuk jok motor di Spacey Karbu gua. Gimana nih menurut teman-teman untuk hasilnya? Apakah harus ada yang diimprove lagi atau sudah cukup? Coba tolong tulis maksudnya kok tulis. Coba tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Apa aja sih kalau memang harus diimprove, apa aja yang harus diimprove. Kalau memang cukup ya alhamdulillah ya. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi mau ganti kulit jok, ganti busa latex juga bisa dapat referensi dari video gue ini. Dan semoga video ini gue bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan juga menghibur ya. Dan kalau teman-teman suka sama konten-konten gue, teman-teman boleh untuk like video-video gue atau share, dan juga komen yang baik-baik. Dan akhir kata, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.